Iya, shalom, selamat malam saudara. Ya, luar biasa kita masih berjumpa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika keadaan di depan kita mungkin terlihat suram, tidak ada jawaban, tidak ada harapan. Mari kita memandang kepada Tuhan, Dialah sumber pengharapan di hidup kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita hari-hari ini, biar kita mau semakin dekat dengan Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan kita. Kita ada di dunia yang tidak menentu, tetapi satu kabar baiknya kita punya Tuhan yang pasti dan jaminan firman-Nya itu tidak pernah berubah. Karena itu kami mau datang kepadamu malam ini Tuhan, memuji menyembah Engkau, sebab Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Sebab Engkau Tuhan yang melakukan lebih besar dari apa yang kami doakan dan kami harapkan. Sebab kuasa-Mu lebih besar dalam hidup kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam pikiran, Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang terus berharap padamu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami yang lahir dari hati. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan, untuk membawa pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, Tuhan yang hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah harapan Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban di hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi katakan, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin. Hanya Engkaulah jawaban di hidup kami. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi katakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin. Semua mungkin. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah jawaban Tuhan. Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah itu yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sediakan bagiku, kami percaya apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, itu mungkin bagi Tuhan.
Ketika kami sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidup kami, seringkali mata kami hanya terbatas memandang. Di depan mata kami terlihat keadaan begitu berat. Namun kami percaya yang tak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang berharap. Bagian kami hanya percaya pada Tuhan, bagian kami hanya berharap kepada Tuhan. Mari saudara angkat imanmu, perkatakan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai penyertaan imanmu di hadapannya. Apa yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semuanya mungkin Tuhan bagimu. Semua mungkin bagimu. Amin. Tuhan Yesus, itu yang Engkaulah sumber harapan, jawaban. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan. Sekali lagi saudara dengan iman perkatakan pujian ini. Angkat imanmu, katakan yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. semuanya mungkin bagi Tuhan. Yes. Semua mungkin Amin. bagiku. Katakan saudara pada dirimu, itu yang Tuhan sediakan. Hanya Dialah jawaban. Amin, amin. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Amin Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu yang berharap hanya kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih nyata bagi setiap kami yang mau berharap dan percaya. Mari kita perkatakan di hadapan Tuhan saudara dengan iman. Biar pujian ini membangkitkan iman kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan dengan iman, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih Yes, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. terlebih besar. Amin. Tidak pernah terlambat saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi dengan iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. katakan tak pernah terlambat Tuhan. Amin. Janji-Mu, ya Tuhan, yes Lord, menolong hidupku. kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Engkau pulihkan hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Tak pernah terlambat saudara. Jangan pernah berkata engkau punya masalah yang terlalu besar, tapi berkatakan kepada masalahmu, engkau punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahmu. Engkau punya Tuhan yang lebih dahsyat kuasanya dari segala persoalan di hidupmu hari ini. Biar dengan iman kita mau terus katakan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan terlebih besar di hidup kami melampaui segala-galanya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasamu Yes Lord Jesus, besar. amin. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi dengan iman perkatakan di hadapan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Terlebih Yes Lord Jesus, tak pernah terlambat Tuhan. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhanku, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan dengan iman, kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja tepat pada waktunya di hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau bekerja. Kau bekerja Mendatangkan kebaikan di hidup kami. mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau sanggup bekerja. Kau bekerja Mendatangkan kebaikan Tuhan. mendatangkan kebaikan, mendatangkan. Sekali lagi ku percaya Tuhan Kau bekerja lebih lagi. Ku percaya, kami percaya Kau bekerja. Kau bekerja Bagi kebaikan di hidup kami. mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan kami percaya Ku percaya Kau yang bekerja Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, Mendatangkan kebaikan. mendatangkan
Mari angkat tanganmu, katakan kuasamu. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih Amin, amin. besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya kuasamu Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari percaya saudara bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun terlihat mungkin sakit hari-hari ini apa yang engkau alami, namun percayalah tangan Tuhan sedang membentuk kita. Dia ingin kembalikan kita dari jalan yang salah kepada jalan-jalannya. Mari jalani setiap proses Tuhan. Tetap percaya dan imani bahwa ketika Tuhan hadir di hidup kita, kuasanya besar memerdekakan setiap kita. Yakinkan diri kita hari ini saudara, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Katakan, ku Yakin Kau hadir di sini. kami rasakan Tuhan kuasa-Mu. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin, yes, Kau nyata di sini. kemenangan, Kemenangan yes, terjadi. lebih lagi saudara angkat imanmu dengan iman perkatakan, Yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa-Mu. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, ku yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan, yes Lord, Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan-Mu Tuhan. Amin. Terjadi di Lebih lagi katakan, ku yakin, yakin Kau hadir di sini. kami rasakan, Rasakan kuasa yang tak terbatas. kami yakin Tuhan. Amin. Engkau nyata di hidup kami. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya kemenangan terjadi, pemulihan terjadi saat Tuhan hadir di hidup kami. Kau turut bekerja Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara dengan keadaanmu hari-hari ini. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia Tuhan yang mau melakukan yang terbaik sebab Dia turut bekerja untuk kebaikan di hidup kita. Mari lebih lagi angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan. Katakan dengan iman pujian ini sekali lagi saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Kau nyata di sini. kemenangan-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terjadi
Lebih lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi, Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, jadikan tanah hati kami kudus agar firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami buka hati kami Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang pasti akan menguatkan iman setiap kita. Shalom Bu Debbie, nama saya Lina. Saya tinggal di USA ya, dari Amerika nih kesaksiannya, puji Tuhan. Tuhan memberkati yang ada di Amerika ya. Saya mau bersaksi betapa baiknya Tuhan terhadap saya, Bu. 4 tahun yang lalu saya kena lower back problem. Dan hasil dari MRI dibilang bahwa tulang punggung saya sudah ada 3 yang hitam. Ya, dan itu dalam kurung rapuh ya. Jadi sudah kropos saudara ya, rapuh tulangnya. Sudah berwarna hitam ketika di MRI oleh dokter di Amerika. Setiap hari saya merasa sangat kesakitan sekali, Bu. Apalagi kalau sudah jongkok, saya pasti tidak akan bisa bangkit dan berdiri. Untuk jalan saja nggak bisa cepat karena sakit. Dokter menganjurkan agar saya segera operasi dan dipasang pen di tulang belakang. Karena saya waktu itu baru berumur 46 tahun, saya tidak mau. Jadi satu-satunya jalan adalah suntik di tulang punggung setiap 6 bulan. Dan mesti dibius total, Bu, saat disuntik. Bulan 3 tahun 2020, saya harus suntik lagi. Tapi karena COVID, ya jadi saat itu COVID-nya sangat tinggi, jadi saya tidak berani untuk suntik. Saya tunda terus untuk suntik sampai di bulan 6. Jadi terlewat 3 bulan, terlewat 1 tahun sampai bulan 6 2021. Dari bulan 3 tahun 2020 harusnya suntik, tidak suntik karena COVID sampai bulan 6 2021. Jadi 1 tahun lebih ya saudara. Saya sudah tidak sanggup lagi menahan karena sangat sakit sekali, Bu. Saya juga belum berani untuk pergi suntik. Saya terus mengikuti mesbah doa dan saya terus ingat apa yang Ibu Debbie katakan. Ya, datang kepada Tuhan berdoa dan datang sendiri kepada Tuhan. Saya jongkok, Bu. Saat itu saya menangis di bawah kaki Tuhan sejadi-jadinya. Saya jongkok di kaki Tuhan. Saya berkata, Bapa, aku ini anak-Mu. Saya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit ini, Tuhan. Kasihanilah aku, Tuhan, anak-Mu. Dan aku, anak-Mu, menyerahkan semuanya di tangan-Mu. Dan luar biasa, Bu, puji Tuhan, besok harinya saya tidak merasakan sakit lagi. Saya tidak kesakitan lagi bahkan sampai hari ini. Tuhan kita itu dahsyat dan Tuhan memang dahsyat. Saya terus mengikuti mesbah doa itu mulai bulan 3 tahun 2020, Bu.
Saya juga sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu dan seluruh tim Mesbah Doa. Karena dari awal Maret lalu ya saya mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Bahkan Bu, saya mau bersaksi, dulu sifat saya sangat-sangat jelek. Saya orangnya mudah marah-marah, apalagi terhadap keluarga saya yang di Indo. Tetapi sejak saya ikut Mesbah Doa, sifat saya dirubahkan total oleh Tuhan. Saya tidak pernah lagi marah-marah, terutama kepada keluarga saya. Sampai keluarga saya juga yang di Indo itu heran kepada saya karena saya mengalami perubahan. Juga suami saya, karena dulu saya adalah seorang istri yang pemarah, egois selama 22 tahun. Saya hidup dengan karakter yang seperti itu. Dan puji Tuhan sampai saya menemukan channel Ibu Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Semua sifat-sifat saya yang buruk diubahkan oleh firman Tuhan. Sifat yang marah-marah, egois, semua hilang. Semuanya Bu. Saya seolah-olah diganti jadi seseorang yang lain. Wow ya. Yang saya rasakan saat ini adalah kedamaian. Saya mau berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan Yesus dan juga Ibu Debbie beserta seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan selalu menjaga ibu sekeluarga dan terus menyertai ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, luar biasa Tuhan kita, ajaib Tuhan kita. Saya terus mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Kalau mendengar ada begitu banyak kesaksian orang-orang yang diubahkan Tuhan. Bukan hanya mujizat kesembuhan yang diterima, tetapi mujizat yang pertama itu adalah hidup yang diubahkan. Saya bisa membayangkan ya suami dari Ibu Lina, 22 tahun menikah dengan seorang istri yang marah-marah, egois. Ya, dan Alkitab berkata ya, marah-marah, egois, khawatir, takut itu membuat tulang keropos, saudara. Tetapi hati yang gembira, damai sejahtera, kedamaian itu membuat kita sembuh, ya. Dan dari kesaksian malam ini kita melihat, bayangkan saudara, mengalami sakit ya sejak 4 tahun yang lalu. Bahkan dari hasil MRI dokter di Amerika berkata 3 ya tulang punggungnya sudah berwarna hitam karena keropos. Sehingga ibu ini tidak lagi bisa berdiri, kalau dia sudah jongkok akan kesakitan, bahkan dia berjalan gak bisa cepat dan normal. Dan setiap hari menahan rasa sakit. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dokter sudah menganjurkan untuk dioperasi, ya, dan dipasang diganti dengan pen, ya. Tetapi karena COVID mulai Maret, ya, tahun 2020 Ibu Lina tidak pergi suntik lagi sampai pada 2021 bulan 6 itu 1 tahun lebih, dan itu sejak awal COVID. Dan di saat yang bersamaan itu dia menemukan channel saya dan dia mulai mengikuti Mesbah Doa. Dan di luar biasanya dia diubahkan secara karakter, dan di satu kali dia sedang kesakitan. Dia berlutut dan jongkok di kaki Tuhan karena dia mendengar ya saat itu saya berkata, datang sendiri kepada Tuhan, alami Tuhan secara pribadi. Dia berlutut dan berkata, ini aku anakmu Tuhan, aku sudah tidak sanggup menahan rasa sakit ini. Dan saat itu Tuhan sembuhkan dia bahkan sampai hari ini. Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan, ya. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Ya, dari kesaksian ini kita melihat saudara bahwa ya sungguh ya kita punya Tuhan yang hidup. Tetapi ketika kita berubah, maka disitulah mujizat itu bisa terjadi. Waktu kita bertobat, ya bahkan semua keluarganya heran, ya suaminya heran melihat perubahan istrinya. Ya, ketika kita mau berubah saudara, ya sesuai firman Tuhan. Saya yakin apa yang membuat Ibu Lina berubah, firman yang dia dengarkan setiap malam di Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Ya, makanya saya selalu memperkatakan tentang bertobat, bertobat, dan bertobat. Kenapa kita gak sembuh? Ya karena ada dosa yang menghalangi. Hari ini ya kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Kesembuhan jiwa membawa kepada kesembuhan fisik. Waktu hidupnya diubahkan, tidak marah-marah, tidak egois lagi, maka Tuhan sembuhkan. Tulang punggung yang retak sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat luar biasa, dan Tuhan
ya sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih buat Ibu Lina yang ada di Amerika. Tuhan memberkati Bu. Kesaksiannya sangat menguatkan setiap kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara. Ya, kemarin kita sudah sampai di Sakaria pasal yang ketiga tentang penglihatan. Ya, keempat ya tentang bagaimana kemarin kita sudah sampai di kemarin itu sudah Sakaria pasal yang keempat ya, tentang kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Itu menggambarkan tentang ya pengurapan Tuhan, minyak akan selalu ada dan menyala di bait suci yang akan dibangun, dan 2 pohon zaitun melambangkan ya raja, 2 jabatan raja dan imam yang akan disatukan oleh Tuhan untuk membangun kembali. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 di mana malaikat itu berkata, ya sampaikanlah kepada Zerubabel. Firman yang disampaikan oleh Tuhan bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, dia sanggup melakukan segala perkara, rohku, roh kudus, roh Tuhan. Itu yang akan memampukan kita, saudara, untuk mengalami dan melakukan semua tugas-tugas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Bahkan kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, ayat yang ke-7 di sana firman Tuhan berkata, saudara. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa Zerubabel diberi tanggung jawab oleh Tuhan ya untuk melanjutkan, dan Sakaria diberikan sebuah nubuatan untuk meneguhkan agar Zerubabel melangkah. Ya, sebab ada keraguan, saudara. Dia merasa tidak mampu, tetapi Tuhan berkata, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku. Bahkan sampai hari ini pun ya mesbah doa tetap ada dan menjadi kekuatan bagi setiap saudara. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kuat dan gagah saya, semua karena roh Tuhan yang memampukan kita. Ayat yang ke-7 berkata, siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkut batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Ayat yang ke-8, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saudara, ya di saat banyak orang berpikir bahwa mereka dapat bertahan hidup, mereka dapat memiliki pekerjaan, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, itu ya mereka merasa itu karena ya kegagahan mereka, karena kekuatan mereka. Ya, tapi Tuhan berkata, ya itu bukan karena apa-apa, bukan karena engkau, tetapi karena aku. Ya, dan Tuhan berfirman, ya mengingatkan saudara bahwa jangan pernah sombong, sebab Tuhanlah yang akan menyertai. Hanya dengan kuasa roh Tuhanlah ya sesuatu dapat dilakukan dalam hidup kita. Sesuatu dapat kita selesaikan dengan baik ya. Dan ketika orang-orang buangan yang pulang itu benar-benar merasa lemah, ya mereka diganggu oleh musuh-musuh mereka. Mereka lelah, mereka kecil hati, mereka merasa miskin. Ya, tetapi sebetulnya mereka memiliki Allah yang besar ya di pihak mereka. Kalau hari ini saudara, Tuhan ada di hidup kita, dan apabila kita memutuskan untuk bersandar dan menaruh harapan kita pada Tuhan, maka kita akan melihat sendiri bagaimana kekuatan Tuhan. Kita akan mengalami sendiri ya bagaimana Tuhan sanggup melakukan segala perkara saat kita bergantung kepada Dia. Kesaksian Ibu Lina tadi membuat hari ini kita tercengang ya, waktu dia tidak bisa lagi suntik karena keadaan COVID, hampir 1 tahun lebih dia bertahan tidak pergi ke rumah sakit untuk suntik. Ya, karena COVID yang meninggi. Dan di saat itulah ya dia mendengarkan firman Tuhan, datang secara pribadi kepada Tuhan, cari Tuhan. Engkau punya hak istimewa, bukan karena kuat gagahmu. Ya, bukan suntik yang dapat membuat engkau sembuh, tetapi tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja.
dan dia mengalami kesembuhan. Saudara, bayangkan di saat mereka itu orang-orang dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Mereka dalam keadaan tertekan, ya mungkin mereka mau cari kembali rumahnya sudah nggak ada. Mereka berpikir bagaimana mereka akan memulai kembali hidup di sana. Di saat yang bersamaan Tuhan datang menyuruh mereka untuk membangun kembali bait Allah itu. Itu satu keadaan yang berat, saudara. Karena secara manusia nggak mungkin dan kita pasti tidak akan sanggup. Saya ingat ketika Tuhan memanggil saya dan suami untuk pindah ke Jakarta. Di saat itu kami sudah merasa enak di Solo. Kami sudah merasa mapan dalam pelayanan, dalam segala-galanya. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan untuk menyuruh kami pindah ke Jakarta. Saya pun berkata begitu, saya bilang, Tuhan, kalau di rekening saya itu ada uang 1 miliar atau 2 miliar Tuhan. Hari ini juga saya jawab, oke, saya pindah ke Jakarta karena saya punya anak 3 yang sudah bersekolah. Anak saya yang kecil waktu itu masih TK, saudara. Tapi masalahnya Tuhan, saya itu gak punya uang di rekening saya juga, gak ada saldonya. Bagaimana mungkin saya pindah ke Jakarta membawa anak 3 yang sudah bersekolah? Ya, membayangkan aja gak mungkin, di Jakarta itu semua serba mahal. Ya, tetapi ya itu yang saya dapat Tuhan bilang. Bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena saldo di rekeningmu yang banyak engkau dapat melakukan semuanya. Tuhan bilang, tetapi karena Rohku yang akan memampukan. Dan saya hanya taat dan berkata, oke Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Lalu kami mulai melangkah untuk pindah ke Jakarta, saudara. Tantangan, persoalan, waduh. Sampai seperti yang kesaksian saya pernah pulang ke Solo naik motor. Karena waktu itu anak-anak kami masih tinggal di Solo. Ya belum bisa membawa mereka pindah ke Jakarta. Waktu itu saya juga masih kos di Jakarta. Ya, jadi 2 minggu sekali kami pulang untuk lihat anak. Di Jakarta juga saat itu tidak ada pelayanan. 1 tahun saya harus bertahan tanpa pelayanan di Jakarta. Tuhan bilang, bertahan. Aku sedang membentuk engkau. Tidak ada jadwal satupun 1 tahun. Kami benar-benar diperem sama Tuhan. Saya cuma mau taat. Saya bilang, Tuhan, secara manusia tidak ada dasar untuk aku bertahan di sini. Pengen pulang saya ke Solo, tapi Tuhan bilang bertahan. Tunggu sampai aku membuka pintu-pintu bagimu. Saya cuma taat kepada Tuhan, saudara. Saat itu pernah kangen kepada anak, kita harus pulang, tidak ada uang. Kami harus naik motor, ya. 18 jam dari Cirebon sampai di Solo, hujan deras saya sampai biru semua tangan saya. Nangis saya, hanya air mata dari Jakarta ke Solo. Tapi itulah, ya bukan karena kuat gagahmu kata Tuhan, karena Rohku. Zerubabel pun merasa dia tidak mampu. Di saat dia memimpin umat yang baru pulang dari pembuangan, tidak ada uang, miskin, mereka masih mau mencari rumah, mungkin mau pikir membangun pekerjaan ini dari pembuangan di Babel. Tapi Tuhan menyuruh, Tuhan berkata, Rohku yang akan memampukan engkau. Ya, bait Tuhan harus selesai dibangun, ya. Dan pada tahun 516 sebelum Masehi, bait Allah itu akhirnya selesai dibangun, saudara. Ya, kita melihat di sana Tuhan berkata, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Ya, dan ayat yang ke-10 di sana dikatakan, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Ya. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ayat 11, lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? 12, untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ayat 13, ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti sesungguhnya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi, yaitu melambangkan raja dan imam. Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan supaya kita menerima pengurapan Tuhan. Karena dengan pengurapan itu, dengan minyak itu, kita akan dimampukan untuk menyelesaikan segala perkara.
Saya tidak tahu waktu itu ternyata ya Tuhan hanya berkata ada perkara besar bagi pelayananmu di Jakarta, aku akan membukakan pintu. Dan hari ini saya tahu saudara bagaimana Tuhan itu turut bekerja. Dan penantian itu tidak 1-2 hari, tidak 1-2 tahun, bertahun-tahun. Yusuf ketika diproses 13 tahun dia baru melihat mimpinya digenapi. Karena itu hari ini tetaplah setia, lakukan apa yang Tuhan mau sampai kita melihat dia menggenapi firman-Nya atas hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Kami hanya alat-Mu. Tidak ada apa-apanya kami Tuhan. Kami hanya mau taat kepada Tuhan. Engkau yang memberikan kami hati untuk mengasihi dan taat melakukan perintah Tuhan. Biar setiap kami malam ini terus taat dan setia melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar pengurapan Tuhan ada di atas kepala kami. Sebagai suami, jadikan kami suami yang bertanggung jawab. Diurapi Tuhan, istri diurapi Tuhan, anak-anak diurapi Tuhan. Ubahkan hidup kami menyenangkan Engkau Bapa. Berkati Tuhan juga orang tua kami, kakek nenek kami, dimanapun berada, para single parent, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Kami tidak pernah sendiri, Tuhanlah yang menyertai kami. Berkati masa depan anak-anak kami, jodoh mereka pun di dalam tangan Tuhan. Bahkan malam ini Tuhan, setiap mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, terikat dengan dosa-dosa, terikat dengan karakter-karakter yang buruk yang menghalangi Tuhan menggenapi rencana-Nya atas hidup kami. Apapun itu Tuhan, amarah, kepahitan, kebencian, seperti kesaksian yang kami dengar malam ini, ubahkan kami biar kami buang semua karakter buruk itu. Kami tidak ingin Tuhan hidup kami menjadi tempat setan bersembunyi. Kami mau buang segala yang jahat dari hidup kami. Mampukan kami melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kami buang segala sakit hati, iri hati, kebencian, dendam, amarah. Kami buang kekhawatiran, ketakutan. Kami buang segala kecemasan. Kami buang segala dosa-dosa yang menghalangi janji Tuhan dan perkenanan Tuhan atas hidup kami. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kami buang semua dosa-dosa itu Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena kedagingan kami. Kami mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Mampukan kami terus berjalan dalam kekudusan-Mu di hari-hari terakhir ini Bapa. Tuhan kuatkan setiap kami. Bahkan setiap mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan obat tidur, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga setiap kami yang mungkin sedang sakit hari-hari ini, mungkin terbaring di rumah sakit atau di kamar. Tuhan jamah dan lawat, ampuni Tuhan. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, kami percaya seperti kesaksian yang kami dengar malam ini, Tuhan menyembuhkan tulang punggung yang sudah rapuh. Malam ini kami tahu juga Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Ampuni dosa kami, kuduskan kami, mau bertobat dan kembali. Kami percaya kesembuhan kami terima. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan, Tuhan menjadi jawaban. Bukakan kandungan yang tertutup. Percayakan keturunan ilahi kepada setiap anak-anak-Mu yang berharap. Cukupkan yang berkekurangan, mereka yang terlibat hutang piutang, Tuhan Engkau turut bekerja menyelesaikan ketika kami bertobat. Berkati mereka mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, diberkati tanahnya, diberkati penduduknya, diberkati rakyatnya, diberkati pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, diberkati oleh Tuhan, lautnya, sungainya, tanahnya, udaranya, diberkati Tuhan. Jauhkan dari segala bencana-bencana Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan jagai bangsa kami dalam satu kesatuan. Taruh roh takut akan Tuhan di atas pemerintahan kami Tuhan, di hati mereka, agar senantiasa mereka boleh sungguh-sungguh terus mencari Tuhan dan mencari nama-Mu dan wajah-Mu. Biarlah bangsa kami boleh sungguh-sungguh bertobat, mengalami pemulihan, orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan.
Terima kasih buat anugerah-Mu atas bangsa kami. Berkati semua bangsa-bangsa, mereka yang terus setia ada di mezbah doa dari 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus setia berdoa. Tuhan jamah dan lawat ketika mereka berdoa untuk kota, bangsa, dan negara kami, di mana kami Tuhan tempatkan. Kami percaya terjadi pertobatan dan hujan keselamatan. Tuhan, di masa pandemi ini kami tolak kematian massal. Kami percaya pertobatan massal terjadi. Orang-orang berbalik kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan dan membuka hati kami menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati